Bismillahirrahmanirrahim. Yang adalah dia maunya aku udah nggak ada di bumi ini aja, di dunia ini. Jadi selama 3 tahun setengah itu aku tuh suka merasakan badannya lemas, terus pundak tuh berat. Terus waktu hari pertama yang aku rasakan pas aku nggak bilang itu santet. Jadi aku merasanya jadi jam 11 malam aku lagi tiduran, tiba-tiba 5 detik tuh aku nggak bisa nafas, guys. Nah, karena aku nggak tahu hal-hal kayak gini, jadi aku berpikir itu adalah sakit GERD. Jadi aku sempet ke 25 dokter, tapi nggak ada sakit apa-apa, guys. Sampai aku tuh ketakutan meninggal, ketakutan dengar kata kuburan, ambulans. Pokoknya aneh banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Pada kali ini kita mencoba merespon sebuah video yang lagi viral tentang kematian seseorang yang katanya konon itu adalah karena disantet. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam video itu didapatkan sebuah pengakuan beliau bahwa dia merasakan badannya tidak enak, kemudian juga ketika hasil ronsen ditemukan 2 paku di daerah panggulnya. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Islam memandang akan hal ini? Yang pertama adalah bahwasanya sihir itu memang adanya, dan setiap muslim mesti meyakini bahwa sihir itu memang ada. Karena Allah sendiri yang mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 102, di sana dijelaskan adanya yang namanya sihir, dan santet itu bagian dari sihir. Ini yang pertama. Silakan nanti cek ayatnya surah Al-Baqarah ayat 102. Kemudian juga Rasulullah SAW pun pernah dulunya kena sihir, yang dicoba dan disihir oleh Labib bin A'sam dari seorang Yahudi dari Bani Zuraik. Jadi Rasulullah pernah kena santet oleh seorang Yahudi. Bisa nanti dicek juga hadisnya. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini saya ingin menyampaikan, saya ingin mengemukakan bahwasanya ada beberapa hal cara untuk mengenali seorang itu kena santet, ataupun kita mungkin barangkali ada merasakan suatu hal yang aneh dalam diri kita, apakah ini penyakit medis ataupun bersifat non medis. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bisa dideteksi dengan cara pertama adalah penyakit itu datangnya secara tiba-tiba, ya. Penyakit yang kita rasakan itu datang secara tiba-tiba. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, penyakit itu setelah dicek ke dokter tidak terdeteksi oleh alat-alat medis. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, penyakit yang memang itu berubah-ubah. Hari ini vonis dokter penyakitnya adalah ginjal, besok lagi bertukar dengan penyakit batu empedu, besoknya lagi bertukar barangkali penyakit lain lagi. Nah, ini penyakit bertukar-tukar dan berganti-ganti, tidak ada satupun vonis dokter yang mengatakan sepakat akan penyakitnya. Artinya penyakitnya bersifatnya berubah-ubah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah penyakit yang memang mempunyai waktu-waktu kambuhan. Ya, waktu-waktu tertentu dia akan kambuh. Seperti contoh menjelang maghrib sering sakit kepala, atau sakitnya menjadi-jadi, atau mungkin sebelum subuh nanti penyakitnya menjadi-jadi. Artinya adalah penyakit yang memang adalah memiliki waktu-waktu tertentu yang kumat, ya. Jadi kumatnya itu di waktu-waktu yang tertentu. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima adalah penyakit yang tak kunjung sembuh. Penyakit yang lama yang tak kunjung sembuh, ini ada indikasi bahwa ini ada penyakit yang bersifat non medis. Kemudian yang kelima adalah ya penyakit ketika diobati dia akan sembuh, kemudian ketika obatnya habis penyakitnya malah kambuh. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah cara yang sederhana untuk mengetahui ini penyakit medis atau non medis. Kalau kita mendapatkan ciri-ciri yang telah kita sebutkan tadi, ya lakukanlah suatu hal yang bermanfaat untuk diri kita. Ya, artinya melalui video ini kita sampaikan, lakukanlah ruqyah mandiri ataupun minta diruqyah, tidak mengapa. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ini terjadi dalam diri kita, apa yang mesti kita lakukan? Kalaupun kita tidak bisa umpamanya untuk diruqyah,
maka lakukanlah untuk ruqyah mandiri. Bagaimana caranya? Cara yang sangat sederhana sekali adalah apa yang telah diresepkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu adalah dengan membaca surat Al-Baqarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menekankan dalam sebuah sabdanya, "Wala taj'al buyutakum maqabir." Jangan engkau jadikan rumah kamu itu seperti kuburan, kata Rasulullah. "Inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah." Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi senantiasalah membaca surat Al-Baqarah. Ini yang pertama. Kemudian hadis lain Rasulullah, di dalam hadis lain Rasulullah juga menyampaikan, "Iqra'u suratul Baqarah." Bacalah olehmu surat Al-Baqarah, kata Rasulullah. Karena ya, fa innaha akhzaha barakatun. Siapapun yang mengambil Al-Baqarah itu sebagai bacaan, baginya adalah keberkahan. Wa tarkuha khasratun, dan siapapun yang meninggalkan membaca Al-Baqarah itu baginya adalah kerugian. Wala tastuti'uhal batalah, dan tukang sihir tidak mampu menyihir orang yang merutinkan membaca surah Al-Baqarah. Ini cara yang pertama, dengan senantiasa membaca surah Al-Baqarah. Berapa banyak? Lakukan kalau minimal itu adalah 1 juz. Kalau kita terindikasi penyakit yang bersifat non medis, santet, guna-guna, teluh, dan segala macamnya, minimal 1 juz 1 hari. Rutinkan ini setiap hari. Ya, mesti kita lakukan ini setiap hari. Ini sudah kewajiban. Jangan ditawar-tawar, karena bagaimanapun sihir itu bisa mematikan, bisa menyengsarakan seseorang hingga membawa dia kepada kematian. Jangan dianggap main-main, jangan dianggap remeh yang namanya sihir dan santet. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan cara membaca ayatul kursi, kemudian kul yang 3, masing-masingnya 3 kali, kemudian ditiupkan ke tangan, ya, kemudian usapkan kepada seluruh tubuh. Lakukan itu, ya, sebelum tidur. Dan juga bisa dilakukan setiap selesai sholat fardu untuk membentengi diri dari kejahatan-kejahatan, dan juga untuk menetralisir ketika sihir itu telah memasuki tubuh seseorang. Inilah barangkali cara yang bisa kita sampaikan melalui video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan juga kepada korban siapapun yang dianggap itu adalah kena santet, siapapun orangnya, termasuk yang Steffi ini, ya, dia adalah seorang mu'allaf, usia muda, umur 32 tahun, ya, apakah dia kena santet ataupun tidak, kita tidak bisa memastikan. Namun memang ada beberapa orang mengatakan dia adalah kena santet. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang kalau dia kena santet, berarti ada yang menyantet. Nah, mencari orang yang kena santet ini yang tidak perlu dicari. Karena apa? Khawatirnya nanti menimbulkan fitnah. Karena kita tidak bisa memastikan seseorang itu yang pelakunya, pelaku yang menyantetnya. Mudah-mudahan almarhumah diberi tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.